Film diawali dengan seorang kakek bernama Ilyas Salman yang sedang mengayuh perahunya. Tak lama perahunya sengaja ia tepikan di satu permukaan. Ternyata kakek Ilyas ini tertarik dengan satu tempat, yaitu pulau lumpur yang terbentuk akibat banjir dahsyat. Pulau kecil ini berada di tengah sungai Enguri, sebuah sungai di Georgia Barat. Lantas hal pertama yang dilakukan Ilyas adalah menelusuri pulau tersebut. Dari situ ia sadar bahwa pulau kecil ini memiliki tanah yang subur, tanah baru yang jelas saja tidak memiliki seorang pemilik. Dengan segera Ilyas mengambil potongan kayu di sekitar hutan di mana ia ingin menandai bahwa pulau itu telah dimiliki oleh seseorang. Karena setelahnya Ilyas akan pulang untuk mengambil beberapa material. Alhasil ketika pagi tiba, Ilyas menyiapkan perahunya serta kayu yang harus ia instalasi dengan segera. Ilyas bekerja seorang diri untuk membangun sebuah hunian. Banyak yang ia pikirkan, salah satunya adalah konsep apa yang ingin ia bentuk. Waktu demi waktu berlalu, bongkar pasang harus dilakukan sebelum pada akhirnya Ilyas menemukan titik yang tepat untuk ia teruskan. Singkat cerita, waktu bekerja sudah habis dan sekarang Ilyas harus pulang sembari mengambil material berikutnya. Esok harinya Ilyas kembali lagi ke proyek jangka panjangnya, tapi tidak datang seorang diri. Sekarang ia sudah membawa cucunya, seorang cucu bernama Maryam. Maryam sudah tak mempunyai kedua orang tua, ia harus diurus oleh satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, yaitu Ilyas kakeknya. Hari ini adalah hari pertama Maryam datang ke pulau tersebut. Ia pun tahu bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang layak untuk dihuni karena kediaman lamanya telah terendam air. Selama berada di sini, Maryam hanya memantau saja apa yang dilakukan kakeknya, dimulai dari memasang perangkap ikan yang nantinya menjadi sumber makanan mereka dari sungai. Sesekali Maryam turut mengerjakan proyek kakeknya bekerja sesuai arahan ketika Ilyas sedang beristirahat. Sampai suatu ketika saat Ilyas dan Maryam sedang asyik dengan aktivitas masing-masing, mereka menyadari adanya suara, yaitu sebuah suara kapal yang mengangkut beberapa tentara prajurit perang. Ternyata saat ini di Georgia sedang tidak kondusif. Selama beberapa tentara itu melintas, Ilyas dan Maryam hanya bisa melihat dari jauh. Sesekali tatapan mereka dibalas oleh tentara-tentara tersebut. Lalu Ilyas pun bercerita bahwa memang mereka sekarang berada di area perbatasan, area berbahaya bagi negara manapun yang sedang berperang. Namun mau bagaimana lagi, satu-satunya tempat yang bisa mereka miliki adalah pulau ini meski berada di area berbahaya. Ilyas sudah tak punya pilihan lain. Lagi pula mereka sekarang tidak sepenuhnya tinggal di pulau itu dan selalu pulang tiap selesai bekerja. Namun sebelum pulang, Ilyas akan memeriksa dulu hasil tangkapan dari perangkapnya. Di samping itu, Maryam sudah membawa air beserta beberapa roti. Roti dan ikan menjadi makanan yang terus mereka konsumsi sementara waktu. Maryam membantu membersihkan ikan-ikan yang ditangkap, sebuah keterampilan dasar jika ingin bertahan hidup di alam bebas. Hingga tiba waktunya momen menyantap makanan. Ini merupakan detik-detik paling ditunggu. Mereka membakar ikan hasil tangkapan sembari memandangi bentangan sungai. Memang untuk sekarang semua berjalan indah. Waktu istirahat berlalu dan pekerjaan harus dilakukan lagi. Kali ini Maryam berperan lebih banyak untuk membantu. Ia pun mulai paham apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh kakeknya, sekokoh mungkin dengan bahan seadanya. Tepat di hari yang sama pada akhirnya gubuk yang dibangun sudah berpintu. Pintu yang terpasang menandai selesainya waktu bekerja di hari itu. Ketika hari berganti, Maryam dan Ilyas kembali lagi, tetapi kali ini mereka tidak membawa kayu melainkan kumpulan jerami. Jerami-jerami itu akan digunakan sebagai atap dari gubuk tersebut.
Gubuk kecil dan baru itu sebentar lagi akan siap ditempati. Ilyas harus memastikan betul bahwa pemasangan atap ini dilakukan secara teliti, siap untuk diterpa hujan deras yang bisa datang tiba-tiba. Indahnya gubuk yang dibangun akhirnya selesai. Dari situ Maryam pun segera membasuh badannya sementara Ilyas duduk sejenak. Namun untuk kedua kalinya kumpulan tentara melintas lagi. Hanya saja tentara-tentara itu tidak fokus pada hal lain, hanya melihat cucunya berlari, dan seketika para tentara langsung kompak membuang muka. Di samping itu, Maryam baru sadar bahwa tepat hari ini ia telah puber. Ketika makan siang seperti biasa, Maryam membantu menyiapkan ikan hasil tangkapan, tetapi sesekali ia turut melihat ke arah para tentara yang ada di seberang seolah menunggu kedatangan mereka. Maryam cukup lama berdiam diri memandang wilayah itu, sedangkan Ilyas memutuskan untuk menyudahi kegiatan hari ini. Esoknya kegiatan baru sudah dipikirkan oleh Ilyas. Lahan di pulau yang masih tersisa ia manfaatkan untuk ditanami sesuatu. Setelah berpikir, Ilyas akhirnya tertarik untuk membuat sebuah kebun. Kebun yang bisa menjadi sumber karbohidrat bagi ia dan cucunya, dan itu adalah jagung. Benih-benih jagung langsung disebarkan saat lahan penanaman sudah dibuka oleh Ilyas. Berhari-hari berlalu, datanglah hujan untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Momen itu mereka manfaatkan untuk menyantap ikan dan roti yang selalu menjadi santapan. Cuaca yang tak kunjung membaik ini cukup sulit untuk dilewati. Ketika reda mereka sadar bahwa pulau ini membutuhkan pagar penahan. Tidak mungkin rasanya untuk membuat pagar dari besi, jadi mereka pergi ke hutan untuk mencari beberapa ranting dahan dan dedaunan kering. Sesaat terdengar suara tembakan berkali-kali. Maryam pun diperingatkan oleh Ilyas untuk bersembunyi, tentu demi menghindari peluru yang nyasar. Usai terkumpul, dirangkailah dahan ranting dan daun-daun di pinggir pulau. Diharapkan sampuan air sungai tidak merusak lahan mereka. Seiring berjalannya waktu, Maryam lebih banyak lagi berperan membiarkan Ilyas istirahat, karena memang tenaga sang kakek sudah terbatas. Akibat berendam, Maryam pun harus menjemur pakaiannya sebentar. Baru setelah itu ia membersihkan ikan-ikan yang akan disantap bersama. Singkat cerita, berminggu-minggu telah dilewati dan jagung yang ditanam sudah mulai terlihat. Usaha keras kakek dan cucu ini benar-benar berhasil memproduksi sesuatu. Tetapi ketika malam tiba, mereka berdua tidak sadar ada beberapa tentara yang diam-diam mendekat, menginjakan kaki di pulau kecil itu tanpa diketahui maksudnya. Ketika pagi, Ilyas yang baru tiba dibuat sedih, bukan main sedih karena banyak jagung yang hancur terinjak. Pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan, yaitu tidak lagi pergi dari pulau ini. Dengan kata lain, mereka akan tinggal di gubuk tersebut di mana beberapa perlengkapan sudah dibawa. Namun sesaat setelahnya tiba-tiba para tentara mendekat datang di saat Maryam dan kakeknya sedang menyiram pohon jagung. Ternyata mereka mendekat bukan untuk mampir, melainkan hanya melihat saja aktivitas Ilyas dan Maryam. Meski begitu, ada yang janggal di sini. Salah satu tentara tak henti-hentinya fokus melihat Maryam, hingga membuatnya memutar kepala. Atas apa yang terjadi, Ilyas tidak mau berpikir negatif.